Halo guys, kembali lagi di HZAV Channel. Ya, aku mau mengucapkan terima kasih untuk yang udah subscribe di channel aku. Untuk yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu ya, dukung terus channel ini. Ya, jadi di video kali ini aku mau bahas atau memperlihatkan partai dari Magnus Carlsen versus Ding Liren ya. Langsung aja di sini Magnus memegang buah putih dan Ding memegang buah hitam. Magnus mengawali langkah dengan D4, sedangkan Ding Liren kuda F6 ya, dibalas dengan kuda F3, lalu D5, gajah F4, C5. Ya, terlihat dari opening yang digunakan, ini salah satu variasi dari opening D4 ya, London System. Nah, di sini Magnus sepertinya akan bermain setengah terbuka ya. Lalu jawaban Magnus adalah E3 dan jawaban hitam E6 dibalas dengan C3, lalu gajah D6 ya. Ya, di sini memang ciri khas permainan ini gajah hitam yang dimiliki Magnus. Memang posisi di sana itu cukup membuat risih ya, merepotkan bidak hitam ya. Jadi hitam mengajak peraduan gajah di awal. Lalu Magnus B5 skak, karena mungkin dia sekalian melakukan pengembangan perwira. Lalu ditutup oleh kuda dan kudanya dimakan, BX6. Lalu di sini Magnus baru memakan gajah hitamnya ya. Karena jika menunggu hitam yang memakan, maka Magnus nantinya memiliki pion tumpuk. Lalu pasti dimakan oleh hitam dan Magnus menteri ke A4 melakukan pinning terhadap raja ya. Di sini raja rokade menghindari pinning dan sekaligus memperkuat pertahanan ya. Lalu di sini putih pun rokade CX D4, lalu oleh Magnus dimakan oleh pion C. Lalu hitam membalas dengan C5 yang mengajak peraduan pion lagi. Seandainya putih tidak mau, sepertinya nanti hitam akan mendorong pion ya. Lalu di sini jawaban putih benteng C1 dan ya benar saja dia mendorong pion ke C4. Lalu di sini putih menghancurkan pion hitam karena pionnya sangat rapih ya dengan B3. Lalu hitam mengancam menteri terlebih dahulu menggunakan gajah D7. Di sini Magnus menjawab dengan menteri A5 ya. Di sini barulah hitam memakan pion B3 dan Magnus makan kembali ya memakai pion A. Lalu di sini jawaban Ding Liren adalah benteng F ke B8 ya, mengancam pion di B3. Dan jawaban Magnus adalah kuda ke D2 ya, melakukan pengembangan perwira sekaligus menjaga pion B3. Dan di sini jawaban hitam adalah ster benteng B5. Lalu jawaban putih adalah menteri C7 mengajak peraduan menteri. Karena di sini Magnus memang pemain yang sangat baik dalam hal endgame ya. Jadi dia berusaha
menukarkan perwira-perwiranya agar lebih cepat menuju endgame, seperti itu ya di permainan ini. Lalu hitam mengancam balik, kuda E8, dan jawaban Magnus tentunya dia ingin menteri ya, dimakan lagi oleh Ding Liren. Lalu di sini putih menjawab kuda E5 mengancam gajah putih ya, gajah putih milik hitam. Lalu di sini jawaban Ding Liren yaitu menyelamatkan gajahnya ke E8. Magnus melangkah kembali, kudanya mundur ke D3 ya. Dibalas oleh hitam, pion A5 ya. Lalu Magnus mengatasinya dengan F3. Dia mencegah langkah kuda ke E4 ya, agar kuda tidak memiliki posisi yang baik. Kalau kuda di E4 itu kuda di depan nantinya cukup merepotkan ya. Lalu di sini jawaban Ding Liren adalah mundur ke B7 ya, bentengnya. Lalu Magnus membalas dengan benteng A2 ya. Di sini Ding Liren mendabelkan bentengnya ya ke A7. Jawaban Magnus adalah raja naik ke F2 karena memang Magnus ini sudah persiapan untuk melakukan endgame ya. Lalu di sini jawaban hitam adalah A4 ya, melakukan pendobrakan ya. Dan jawaban Magnus mendabelkan benteng. Seandainya dia memakan pion B3, maka akan unggul satu benteng ya. Seperti itu. Jawaban hitam adalah kuda mundur ke C8 ya. Dan jawaban Magnus adalah H4. Dia mencoba mengganggu fokus Ding Liren ya. Dia mencoba menggebrak atau melakukan inisiatif di sayap raja. Lalu di sini jawaban hitam adalah raja bergeser ke F8. Magnus lalu terus melakukan inisiatif dengan G4 dan jawaban hitam adalah memakan pion ya, AX B3. Di sini mau tidak mau Magnus harus memakan benteng di A7 agar tidak terjadi kerugian ya. Karena pion di B3 itu pion yang sudah pasti kena ya. Makan kembali ya, seperti ini posisinya. Ini adalah endgame 2 kuda versus 1 kuda dan 1 gajah. Dan posisi pion yang memang hampir sama ya, dan jumlah pionnya juga sama. Di sini mungkin tinggal mengadu skill di endgame saja ya. Lalu di sini jawaban hitam adalah kuda B5 dan jawaban putih kuda C5 ya. Di sini hitam terus mencari celah ya, raja masuk ke E7. Sini posisinya kedua belah pihak sama-sama masih solid ya, masih kuat, masih rapi, dan tinggal mengadu skill ya, gocek seperti itu kalau dalam permainan sepak bola. Ya, lalu di sini jawaban putih yaitu kuda F4. Jawaban hitam H6 ya, sepertinya dia mencegah langkah G5 atau dia akan melakukan langkah G5 justru ya. Lalu di sini jawaban putih ya G5 terjadi, dimakan. Jawaban hitam di sini kuda mundur ke C7 ya. Jawaban Magnus yaitu kuda ke H5 mengancam pion di G7 ya. Jadi nanti mungkin ya idenya menurut saya seandainya pionnya maju ke G6, maka Magnus kudanya akan duduk dengan tenang ya di F6. Kita lihat saja apa langkah Ding Liren.
Ya, Dingliren tidak maju pion, tetapi mundur raja ke F8 ya. Karena kalau maju pion itu kuda Magnus enak sekali ya berada di F6. Lalu di sini Magnus mundur kudanya ke F4. Jawaban Dingliren adalah raja maju ke E7. Ya, memang posisi ini cukup sulit ditembus ya. Bisa-bisa ini draw ya kalau seperti ini, karena ini sangat ketat ya posisinya kedua-duanya. Tidak ada yang unggul, tidak ada yang unggul secara signifikan ya maksudnya. Dan perwira pun sama, pion sama, posisinya juga masih rapat seperti ini. Sepertinya ini akan terjadi draw ya. Tetapi kita lihat aja ke depannya apa yang dilakukan oleh kedua pemain ini. Lalu jawaban Magnus yaitu kembali lagi kuda ke H5 mengancam pion. Dan berharap diusir ya oleh pion. Dan jawaban Dingliren tentunya dia tidak akan melakukan itu, dia bergeser raja ke F4 ya. Dan di sini Magnus kuda ke F4 ya. Di sini mereka sepakat untuk melakukan draw karena memang posisinya tidak dipaksakan, tidak bisa dipaksakan ya. Jika dipaksakan mungkin akan mengandung resiko ya jika posisi seperti ini. Jadi mereka mengambil aman saja dengan hasil akhir draw antara Magnus Carlsen versus Dingliren. Oke guys, segitu dulu video yang aku bikin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada saran ataupun komentar apapun, tulis saja di kolom komentar. Oke, segitu dulu. Bye-bye. Terima kasih untuk yang udah menonton. Dan jangan lupa subscribe.